tangan bagi Bapak Ibu yang menginginkan lukisan ini. Silakan sebutkan 200 juta dan kemudian kita angkat. 200 juta, silakan. Pasaripasan. Pasaripasan langsung 300 juta rupiah. Oke, silakan Bapak Ibu. Bang Lokot, berapa? 400 juta rupiah, Lokot Nasution. Sekali lagi ini untuk kemanusiaan. Pak Hermanto, silakan Pak Hermanto. 500 juta rupiah, setengah miliar. Setengah miliar Pak Hermanto. Siapa yang berani men-challenge Pak Hermanto? Pengusaha papan atas Indonesia dari Surabaya. Rinto Subekti, 700 juta rupiah. Oke, mohon maaf Pak Sarip, tunggu dulu. Ini ada atasan saya karena saya mayor. Ini ada Letkol Deddy Corbuzier. Silakan Pak Letkol, berapa Pak Letkol? 1 miliar rupiah. Wow. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Pak Deddy Corbuzier. Saya lihat mulai pada menarik napas panjang-panjang, kita lihat. Siapa yang berani di atas 1M? Ini kalau baca WA ini sudah lebih dari ekspektasi panitia. Pak Sarip. Ibu Dewi Kam. 1,1M, sila. Ibu Dewi Kam. 1,5M, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Dewi Kam. Semoga Tuhan memberikan kesejahteraan rezeki kepada Bapak Ibu. Ya, yang pertama sebetulnya tidak ada hubungan kaitan langsung dengan politik ya, karena Demokrat itu tidak hanya memperjuangkan politik praktis seperti yang memang menjadi salah satu indikator keberhasilan sebuah partai. Kita ingin menang pemilu misalnya, ingin menang pilkada, ingin menambah kursi, menambah suara dan lain sebagainya. Tapi acara hari ini tidak ada kaitan terkait itu. Mengapa? Karena kami ingin merayakan persatuan dalam keberagaman. Kalaupun kemudian semakin berkembang spirit ini dan kemudian diterima dengan baik oleh saudara-saudara kita, apapun sekali lagi identitasnya termasuk komunitas Tionghoa, tentu kami senang. Kami membuka dengan tangan terbuka, menerima dengan tangan terbuka, dan tentunya berharap kita bisa terus bersinergi dan berkolaborasi. Nah kemudian tadi juga masih dalam semangat kolaborasi dan solidaritas. Benar, Pak SBY sekarang ini kan sebagai seorang seniman, seorang pelukis. Beliau tentunya memiliki peran sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan menjadi mentor untuk kita semuanya. Tapi beliau sebagai seniman juga terus mengekspresikan diri beliau, termasuk kecintaan terhadap negeri, terhadap keindahan alam, termasuk untuk kemanusiaan, melalui guratan-guratan lukisan yang indah. Dan tadi spesial untuk merayakan momen Imlek tahun kuda api ini, beliau membuat lukisan kuda api yang semangatnya adalah energi, kemudian juga kekuatan, kerja keras, transformasi yang ingin kita hadirkan untuk Indonesia yang semakin maju dalam balutan kedamaian, keindahan. Karena Indonesia harus tetap damai, harus tetap rukun dan bersatu. Jadi tadi kemudian beliau menjadikan lukisan tersebut sebagai bentuk kepedulian karena hasil lelang lukisan tadi sepenuhnya untuk bantuan kemanusiaan, untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, masyarakat prasejahtera, termasuk masyarakat yang terdampak di daerah bencana, khususnya juga masyarakat keturunan Tionghoa. Tapi ini sekali lagi adalah bukan yang pertama, karena hampir dikatakan ketika terjadi bencana di Sumatera, Pak SBY juga melelang, dan sekali lagi semua hasil lelang tersebut untuk membantu masyarakat. Nah yang terakhir pertanyaan tentang persiapan Lebaran, tentu kami dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama jajaran kementerian teknis yang terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, Polri, khususnya Korlantas, dan masih banyak lagi yang Kementerian Pekerjaan Umum, mempersiapkan agar lalu lintas mobilitas selama mudik nanti, baik pada saat mudik maupun arus balik ini berjalan dengan lancar, aman, dan menyenangkan, termasuk berupaya untuk mengurangi harga tiket transportasi di udara
penerbangan, maksud saya penerbangan udara maupun juga di kapal dan kereta termasuk diskon tarif tol. Tapi selebihnya kita pastikan agar jalan-jalan infrastruktur yang digunakan dalam kondisi yang fit yang baik. Terima kasih. Ya. Oh, nanti panitia yang bisa menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih.